Halo guys, kalau lu semua lagi nyari laptop buat pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja kantoran, kayaknya lu harus banget nonton video ini sampai habis deh guys. Karena gue akan merekomendasikan laptop Acer Swift 3 Now ini guys. Mungkin buat lo yang belum tahu nih ya, kalau Swift 3 Now ini adalah generasi penerus dari Swift 3 Infinity dan juga Swift 3 X Series. Nah, alasan gue kenapa ngerekomendasiin laptop ini guys, karena bobot dari laptop ini tuh super ringan banget, kemudian bodinya tipis dan daya tahan baterainya ini juga cukup awet. Tentunya ini cocok banget ya buat kalian yang punya mobilitas tuh cukup tinggi bro. Baiklah, first of all, gue bakal kasih tau lo semua nih nilai jual utama dari si laptop ini guys, yaitu adalah di part layarnya. Soalnya, Acer Swift 3 Now kali ini tuh pakai layar yang punya resolusi QHD 2560 x 1400 pixel guys. Resolusinya itu lebih tinggi ya dibandingkan Swift 3 Infinity 4 sama Swift 3X. Mungkin pihak Acer tuh sadar kalau resolusi layar yang tinggi tuh cukup dibutuhkan banget nih buat para penggunanya. Nah, layarnya pun ini punya ukuran 14 inci ya guys, dengan panel IPS LCD. Kecerahannya juga udah cukup tinggi nih di angka 300 nits. Jadi buat lo yang sering kerja di luar ruangan siang-siang gini, layarnya tuh akan tetap aman buat dilihat. Terus, Doi juga udah support fitur 100% sRGB di layarnya guys. Hal ini tuh tentunya akan ngebikin warna yang akan ditampilin jadi lebih cerah. Nah, dengan akurasi warna yang sesuai nih sama aslinya bro. Sedangkan untuk bezelnya, Acer Swift 3 Now ini ngasih bezel yang cukup tipis di sisi kanan dan juga kirinya guys. Walaupun di bagian bawahnya ini masih cukup lebar ya menurut gua. Tapi dengan bezel yang tipis kayak gini, ngebikin layarnya tuh kelihatan lebih manjang gitu nggak sih? Ini pas banget ya buat lo yang suka nonton film di laptop. Dan gak ketinggalan juga nih Brody, Acer juga ngelengkapin layarnya dengan teknologi Acer Blue Light Shield yang berguna banget buat ngurangin pancaran sinar biru ke mata kita. Sehingga nggak bikin mata pengguna tuh jadi cepat lelah saat berada di depan layar dalam jangka waktu yang lama bro. Walaupun seperti yang kita lihat ya, bentang layarnya cuma 14 inci, tapi ini bukan merupakan sebuah kekurangan sih menurut gue. Menelisik dari fitur dan juga resolusinya yang udah oke banget guys. Nah ini kan layarnya menurut gue pribadi udah oke ya. Terus bagaimana nih sama desainnya guys? Seperti yang kita lihat sendiri ya, kalau Acer Swift 3 Now ini punya desain yang tipis banget. Ketebalannya cuma 15,9 mm aja guys. Ditambah lagi sama bobotnya nih yang super ringan, cuma 1,2 kg aja. Bahkan saking tipis sama ringannya ya, lu tuh nggak bakal kayak ngerasa bawa laptop di tas lu bro. Nih Acer Swift 3 Now ini memang juga ngasih beberapa varian warna ya, seperti Pure Silver, ada Haze Gold, dan juga Iris Blue. Terus kalau buat desain keyboardnya, ini gue perkirakan Doi itu punya key travel sekitar 1,3 mm lah. Nah hal ini tuh tentunya ngebikin feels kita tuh buat ngetik jadi lebih mudah sih, khususnya buat jari gue nih bro. Kalau kita lihat overall bodinya tuh pakai material aluminium ya guys ya, dan dikombinasiin juga nih sama classy diamond cut, jadi kelihatan premium gitu loh bro. Nah kalau buat touchpadnya sendiri, ini terbuat dari material ocean glass ya, atau campuran kaca dengan sampah laut nih yang didaur ulang. Cuma sayangnya touchpadnya tuh tergolong kecil nih menurut gua. Tapi ya kita nggak bisa komplain sih ya, soalnya kan memang desain laptop ini tuh kecil. Tapi kelebihannya Brody, touchpadnya ini lebih sensitif ya dan lebih smooth gitu ketika jari kita tuh ada di atas touchpadnya. Walaupun kalau kita lihat bentuk dari laptop ini kecil guys, tapi speknya ini nggak bisa dianggap remeh dan juga nggak kecil. Karena si Acer Swift 3 Now ini sudah tersertifikasi Intel Evo guys, yang mana memberikan banyak jaminan terbaik. Mulai dari connectivity, kemudian responsivity, daya tahan baterai, layar, sampai desainnya yang tipis dan juga ringan bro. Laptop ini juga pakai prosesor generasi ke-12P dari Intel, yaitu Intel Core i5 1240p prosesor dan Intel Core i7 1260p prosesor guys. Nah yang gue lagi review sekarang ini, gue tuh pakai Intel Core i5 1240p prosesor guys. Berkat dukungan prosesor ini, gue tuh bisa ngerjain kerjaan sehari-hari gue dengan cukup baik ya bro. Kayak misalkan buat ngedit video ringan nih pakai laptop ini, gue sih sebagai kreator pun ngerasa kalau laptop ini tuh masih sanggup banget ya guys. Apalagi kalau lu pakai buat sekedar ngerjain PPT ataupun nulis, ini sabi banget bro. Mungkin ini juga berkat GPU-nya ya, yaitu Intel Iris Xe Graphics brother. Nah beberapa kali gue udah pernah coba juga kok nge-review laptop pakai si GPU ini. Dan rasanya ini menurut gue tuh masih oke banget secara pribadi. Selain performanya yang oke brother, Acer Swift 3 Now ini, Doi juga daya tahan baterainya tuh jempolan loh bro. Karena gue tuh sering banget melakukan editing di laptop ini sambil nonton YouTube. Itu tuh memang baterainya awet banget guys, dan gue tuh nggak perlu ngecas dan bisa bertahan berjam-jam bro. Selain itu buat ngejaga kestabilan performanya, Acer tuh juga ngasih RAM yang cukup gede 16GB, LPDDR4X ya, dual channel, dengan storage-nya tuh 512GB SSD NVMe Gen 4 brother.
yang bisa di-upgrade juga nih. Nah makanya lu tuh nggak usah khawatir lagi deh kalau laptop ini tuh bakal ngadat-ngadat buat buka banyak tab ataupun ngejalanin sebuah program bro. Nggak sampai di situ aja guys, Acer Swift 3 Now ini juga memberikan peningkatan untuk produktivitas para penggunanya ya. Kayak misalkan konektivitas Wi-Fi 6 yang memungkinkan kalian buat mendapatkan konektivitas terbaik. Nah buat lo nih ya yang mau tahu datanya secara detail, ini gue bakal kasih lihat deh. Kalau prosesor Intel Core i5 1240p ini punya TDP 28 watt dengan 4P plus 8 ekor 16 thread guys. Arsitekturnya juga nih berukuran 10 nanometer. Mungkin karena arsitekturnya yang sekecil ini ya, jadi tuh ngebikin laptop ini punya kinerja yang cukup cepat dan juga hemat daya bro. Oke, buat lebih meyakinkan lagi nih ya, gue pun coba ngetes beberapa benchmark di Acer Swift 3 Now ini. Dan untuk Cinebench R15, laptop ini tuh mendapatkan hasil ataupun skor 1791 CB. Kemudian di Cinebench R20 mendapatkan hasil di 641 poin guys untuk single core dan 3826 poin untuk multi core-nya. Lalu untuk di 3D Mark, ini pengujian di Time Spy-nya, kita tuh mendapatkan hasil di angka 1565 poin. Di PC Mark 10 ini mendapatkan skor 5248 poin ya guys. Dan pengujian benchmark terakhir nih yaitu Crystal Disk Mark. SSD-nya tuh mampu nge-read di angka 3285 MB per second ya guys. Dan write-nya ini di angka 3346 MB per second. Lanjut lagi nih Brody, gue ngetes export video dengan format Full HD ya, 1080 pixel. Durasinya kurang lebih 5 menitan lah. Lanjut nih guys, gue tes buat export video Full HD ya, 1080 pixel. Ini durasinya kurang lebih selama 1 menit. Editing cut-to-cut-nya ini gue pakai transisi yang normal-normal aja. Dan hasilnya nih, selesai itu dalam beberapa detik aja bro. Terus buat pengujian gamenya, ini gue coba main CSGO dan Valorant di setting yang tertinggi ya guys. Untuk hasilnya, ini bisa kalian lihat ya. Untuk main CSGO, ini tuh bisa stabil FPS-nya dan menurut gue ini cukup tinggi ya guys. Begitu pula sama Valorant nih bro. Dan gue pun ngerasa kalau laptop ini emang punya performa yang cukup oke banget deh menurut gue. Dan bisa bersaing bro dengan kompetitor lainnya nih di kelasnya. Kemudian untuk menunjang kebutuhan para usernya nih ya, Acer juga memberikan beberapa port brother, diantaranya 2 port Thunderbolt 4, kemudian ada 2 port USB 3.2 Gen 1 with power off charging ya brother. Kemudian ada 1 port HDMI 2.0 dan terakhir nih ada 1 port jack audio 3,5 mili. Selain itu laptop ini juga sudah ditanamkan webcam beresolusi Full HD ya. Nah selain mampu menyajikan gambar yang terang dan juga jernih bro, fitur Acer Temporal Noise Reduction itu bisa ngebantu ngurangin noise juga loh bro. By the way kalau dari segi baterainya nih ya, Doi itu punya kapasitas baterai yang bisa bertahan sampai 15 jam guys dengan pengisian cepat 65 watt. Dan ada satu fitur atau teknologi lain lagi nih yang ditingkatkan sama si Acer, yaitu sektor cooling systemnya yang dikenal dengan nama Twin Air Cooling System guys. Jadi sebenarnya cooling systemnya itu mendapat peningkatan sekitar 27,5% pada bagian airflow-nya ya guys, dibandingkan generasi Swift sebelumnya nih. Nah peningkatan tersebut ini terdiri dari new fan design, kemudian ada new stereo ring, sirkulasi yang lebih bagus, desain keyboard untuk udara yang masuk, dan beberapa mode kecepatan kipas dengan menekan tombol function plus F nih bro. Dan ternyata memang fitur ini nih yang ngebikin laptop Acer Swift 3 Now tetap dingin walaupun lu pakai kerja dalam durasi yang lama guys. Jadi brother, kesimpulannya untuk Acer Swift 3 Now ini tuh emang punya fitur dan kinerja yang cocok banget buat para pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantoran kayak gua. Karena jelas ya kalau kita telisik dari beberapa kelebihan-kelebihannya, dia ini punya layar yang udah QHD 2.5K. Kemudian prosesornya dari Intel Core i5 Gen 12P. Grafiknya ini juga pakai dari Intel yaitu Iris Xe Graphic brother. RAM-nya gede banget 16GB, internal storage juga gede banget nih 512GB dan juga bisa lu upgrade. Nah, buat lo semua yang pengen ngetakis Acer Swift 3 Now ini, lo bisa ngebeli sekarang juga brother di toko offline dan juga di toko online. Untuk yang Core i5 lo bisa takis dengan harga 12.499.000. Kemudian untuk yang Core i7 lo bisa takis dengan harga 14.999.000 rupiah. Bewok pamit guys. Assalamualaikum.